Hai guys, selamat datang di Rizky Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya ya. Dan juga jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Bab 6, 3 Tamparan. Tidak lama kemudian, mereka berangkat ke kediaman keluarga Renata. Hanya saja di sepanjang jalan, Luciana selalu menyudutkan Rowan. Saat mereka tiba di kediaman keluarga Renata, sudah ada banyak orang yang berdiri di aula. Lihat, bukankah itu Owen yang dipenjara karena percobaan pemerkosaan? Dia sudah keluar dari penjara. Dia mencoreng nama baik keluarga Renata kami. Berani-beraninya Lestari menerimanya. Bukan satu keluarga jika tidak berkelakuan sama. Aku merasa keluarga mereka bukan orang yang baik. Semua orang saling memandang dengan dingin dan berdiskusi tanpa keraguan. Nenek mengadakan rapat keluarga pasti untuk menghakiminya. Awalnya, status Lestari sudah cukup rendah. Kelak di mata nenek, mungkin posisinya tidak setinggi hewan peliharaan keluarga Renata, kan? Orang lain berkata dengan sombong. Ketika kalimat ini dikatakan, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata kasar tersebut, Lestari tanpa ekspresi, tapi tangannya sudah terkepal erat. Luciana, di sisi lain, penuh rasa malu dan marah. Dia sangat ingin menyembunyikan dirinya. Kemudian dia menatap Owen dengan tatapan marah. Menurutnya, Owen yang menyebabkan keluarganya diperlakukan seperti itu. Rowan mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang yang berbicara. Dia menemukan yang paling banyak tertawa adalah Manik dan pacarnya, si Daniel. Dia langsung berjalan ke arah mereka. Erwin, ada apa? Apakah kami mengatakan sesuatu yang salah? Marah, ya? Ingin memukul kami? Manik mencibir. Rowan menggelengkan kepalanya, lalu menatap Daniel dan berkata, Aku hanya penasaran. Kamu sudah diselingkuhi. Kenapa masih bersamanya? Sampah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang diselingkuhi? Daniel berkata dengan marah. Erwin, kamu masih ingin memfitnahku? Tutup mulutmu. Manik juga berteriak dengan cemas. Kemarin dia mencoba yang terbaik untuk menutupi pertanyaan Daniel. Sekarang Owen mengungkit hal ini lagi. Dia benar-benar takut Daniel akan emosi dan putus dengannya. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang di sini, pengeksposan masalah ini tidak akan baik untuk reputasinya. Kak Manika, apa arti diselingkuhi? Kata-kata Rowan membangkitkan rasa ingin tahu semua orang, mereka semua bertanya dengan rasa ingin tahu. Manika merasa pusing dan mulai menjelaskan. Rowan tersenyum samar dan memindahkan langkahnya. Nenek sudah datang. Pada saat ini, kerumunan kembali gelisah. Melihat nenek yang bersandar pada tongkat kepala naga, perlahan berjalan ke aula dengan penuh semangat. Di sampingnya ada seorang pemuda. Orang ini adalah David. Karena orang tuanya meninggal saat dia masih kecil, dia juga adalah cucu tertua, nenek sangat menyayanginya. David dan Manika merupakan kakak dan adik. Lestari milik rumah samping keluarga Renata. Mereka berdua berjalan ke kursi mewah yang ada di depan aula. David dengan cepat menyeka kursi dengan pakaiannya dan tersenyum menyanjung. Nenek, silakan duduk. Cucu ini selalu begitu bijaksana. Nenek duduk dengan ekspresi puas. Semua orang di aula dengan cepat berdiri, suasananya langsung diam. Nenek sangatlah berkuasa dan semua orang di seluruh keluarga Renata takut padanya. Lestari, kamu kemari. Nenek bertanya dengan wajah garang. Aku bertanya denganmu, Erwin telah mempermalukan keluarga kita. Kenapa kamu masih menerimanya? Apa kamu benar-benar berpikir aku sudah meninggal? Nenek jangan marah. Lestari berdiri dan dengan cepat menjelaskan. Tuduhan Erwin tentang percobaan pemerkosaan mungkin tidak benar. Dia mengaku kepadaku saat aku salah mengambil keputusan dan menempatkan perusahaan dalam krisis. Seseorang kebetulan menemuinya dan meminta bantuannya untuk disalahkan. Balasannya adalah membantu perusahaanku selamat dari krisis. Bam! Tongkat berkepala naga nenek terbanting ke tanah.
Omong kosong. Hanya karena kata-kata sepihaknya, kamu mau mempercayainya dan membiarkan keluargaku terus dipermalukan. Oleh karena itu, aku memberi Erwin 7 hari untuk membuktikan dia tidak bersalah. Kalau dia tidak bisa membuktikannya, juga belum telat untuk mengusirnya. Lestari mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Tidak bisa. Aku perintahkan kamu untuk segera menceraikannya dan mengusirnya dari keluarga Renata. Sikap nyonya besar Renata sangat keras. Lestari terdiam dan menggertakkan giginya. Dia tahu nenek sama sekali tidak percaya pada Erwin. Selain itu, menurut pendapat nenek, kebenaran menantu sampah juga tidak penting. Semua orang di keluarga Renata memperlihatkan senyum mengolok dan bersuka cita. Luciana tampak cemas dan berkata dalam hati, Lestari, cepat ikuti nasihat nenek. Setelah beberapa saat, Lestari mengangkat kepalanya dan menatap nenek. Nenek, maaf Lestari tidak bisa mematuhimu. Erwin setidaknya masih bagian dari keluarga Renata saat ini. Aku pikir dia harus diberi kesempatan untuk membuktikan dia tidak bersalah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Lestari berani tidak menuruti perintah nenek. Luciana sangat cemas sampai rasanya dia ingin melompat-lompat di sana. Wajah nenek langsung berubah suram. Saat hendak berbicara, David di sampingnya malah berbicara lebih dulu. Lestari, nenek sudah baik padamu, jangan tidak tahu berterima kasih. Dia berjalan menuju Lestari selangkah demi selangkah dan melanjutkan. Aku tahu, itu pasti karena kamu berpikir nenek tidak menghargaimu beberapa tahun terakhir. Jadi, kamu menyimpan dendam dan ingin melawan nenek? Aku tidak. Lestari berkata dengan marah. Kamu tidak perlu berdebat, kamu adalah orang yang lupa budi. David mencibir dan berkata, jangan pikir aku tidak tahu beberapa pemuda kaya di kota Niela sedang mengejarmu. Mereka yang membantumu menandatangani pesanan untuk cabang yang kamu pimpin. Kurasa kamu sudah tidur dengan mereka. Kalau tidak, untuk apa mereka membantumu? Kamu memang wanita jalang. Kamu sudah mencari pria lain sebelum bercerai, memang merusak reputasi keluargaku saja. Begitu ucapan ini dikatakan, itu bagai bom yang dijatuhkan ke dalam air. Semua orang gempar. Aku benar-benar tidak menyangka Lestari adalah orang seperti itu. Dia terlihat murni ternyata adalah jalang yang bisa melakukan segalanya. Orang seperti dia memang tidak boleh berada di keluarga kita. Kalau tidak, cepat atau lambat, reputasi keluarga akan benar-benar hancur. Meskipun mereka tahu David sengaja menjebaknya, mereka masih mencoba yang terbaik untuk menambah kisah. Pada saat ini, Lestari sudah akan meledak karena amarah dan tangannya terkepal erat. David, aku tahu kamu cemburu dengan kemampuanku, tapi kamu tidak perlu memfitnahku seperti itu. Dia menatap nenek dan berkata dengan emosional. Nenek, aku ingin David meminta maaf padaku. Namun, nenek tetap tenang dan tidak menanggapi sama sekali. Melihat ini, Lestari tanpa sadar merasakan kepedihan dalam hatinya. Dia sangat tidak berdaya. Nenek masih dengan sengaja memihak David. Di tengah kerumunan, Luciana gemetar karena marah. Dia terus memberi isyarat pada Suherdi di sampingnya, berharap dia bisa berbicara untuk putrinya di depan nenek. Lagi pula, Luciana sama sekali tidak berhak berbicara di keluarga Renata. Suherdi adalah putra nenek, setidaknya omongannya masih bisa didengar. Suherdi ingin berbicara untuk putrinya, tapi saat dia bertemu tatap dengan nenek, dia menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Apakah kamu begitu takut pada ibumu sampai tidak punya keberanian berbicara untuk putrimu sendiri? Istriku, apa kamu baru saja bicara denganku? Suherdi mulai berpura-pura tuli lagi. David menatap Lestari dengan senyum cerah di wajahnya. Seolah-olah mengatakan, di keluarga Renata, tidak ada yang akan membelamu. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba melangkah keluar dan tiba di samping David. Itu adalah Erwin. Di mata penonton yang terkejut, dia mengangkat tangannya dan menampar David. Plak! Tamparan ini karena kamu memfitnah orang lain sesuka hati. Plak! Tamparan ini karena tidak memedulikan kekeluargaan dan menghina adikmu. Plak!
tamparan ini karena kamu tidak punya batasan dan tidak pantas menjadi manusia. Bab 7. Andrian datang berkunjung. 3 tamparan berturut-turut memukul David dengan keras di wajahnya. David jatuh ke tanah, wajahnya bengkak menjadi kepala babi, dan dia bahkan memuntahkan gigi yang berdarah. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka Erwin, menantu sampah tiba-tiba akan memukulnya. Erwin yang dulu adalah orang yang tidak bisa melawan saat dipukul atau dimarahi. Termasuk Lestari, dia juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka Erwin akan membantunya dalam situasi ini, bahkan sampai memukul David. Lestari, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Hal yang dikatakan Erwin padanya tadi malam muncul di benaknya tanpa sadar. Dia serius. Gawat, kamu sebagai menantu sampah bisa-bisanya melawan balik? Nenek tiba-tiba berdiri dan membentak. Erwin, kamu berani menyentuhku. Aku akan membunuhmu. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. David bangkit dari tanah dengan penuh emosi. Namun, Erwin mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Minta maaf pada Lestari. Jangan harap. David berjuang mati-matian. Dasar sampah benar-benar berani menyerang. Petugas, tangkap sampah ini untukku. Nenek akhirnya kehilangan ketenangan dan berteriak keras. Tidak lama kemudian, segerombolan petugas dari keluarga Renata bergegas menghampiri. Semuanya adalah sekelompok orang kuat, semua orang terlihat sangat kuat. Begitu masuk, mereka langsung menyerang Erwin. Erwin melemparkan David ke tanah dengan santai, lalu menyambut mereka. Bang bang bang. Satu pukulan pada satu orang, dalam waktu kurang dari 1 menit, sekelompok petugas semuanya tergeletak di tanah. Untuk sesaat, semua orang tertegun lagi. Bagaimana Erwin bisa begitu kuat? Bukankah dia seorang sampah? Mungkinkah reformasi melalui kerja paksa di penjara telah menguatkan tubuhnya? Erwin mendengus dingin dan menginjak dada David. Minta maaf. David mendengus dan sangat kesakitan. Melihat cucunya menderita, nenek sangat khawatir dan berjalan cepat dengan tongkat kepala naganya. Jangan memukul cucuku. Lepaskan dia. Nenek mengangkat tongkatnya dan hendak memukul Erwin. Erwin mengulurkan tangan dan memegang tongkat itu dengan sedikit kekuatan. Plak. Tongkat itu menjadi 2 bagian. Tubuh nenek gemetar dan dia buru-buru melangkah mundur tanpa bisa berkata-kata. Aku menyuruh kamu untuk meminta maaf. Tatapan Erwin sangat dingin sambil kakinya menginjak lebih kuat. David masih ingin melawan, tapi saat melihat tatapan mata Erwin, seluruh tubuhnya bergetar seperti jatuh ke gudang es. Itu adalah tatapan mata pembunuh. Dia merasa seperti Erwin akan membunuhnya. Dalam ketakutan, dia buru-buru meminta maaf kepada Lestari. Adik sepupu, maafkan aku. Aku salah. Aku tadi hanya asal berbicara. Tatapan mata Lestari kosong, dia terasa seperti bermimpi. David benar-benar meminta maaf padanya. Melihat David sudah meminta maaf, Erwin baru melepaskan kakinya tanpa ekspresi. David terengah-engah dan bangkit menuju sisi nenek, dia berkata dengan mengeluh. Nenek, kamu harus membuat keputusan untuk cucumu. David, jangan khawatir. Aku tidak akan melepaskan orang ini hari ini. Nenek memandang cucunya dengan penuh kasih dan berteriak. Laporkan ke polisi, biarkan orang-orang dari kantor polisi datang. Aku ingin menuntut sampah ini sengaja menyakiti orang dan biarkan dia masuk penjara. Dia memandang keluarga Lestari lagi dan berkata. Kalian yang menerima Erwin juga bertanggung jawab. Aku mau kalian keluar dari keluarga Renata. Begitu ini dikatakan, wajah ketiga anggota keluarga Lestari berubah drastis. Nenek, kamu tidak peduli saat cucumu memfitnah Lestari, saat aku memberi cucumu pelajaran, kamu malah mau ikut campur, apakah kamu rabun tua? Jangan-jangan di seluruh keluarga Renata, hanya David yang manusia, malah yang lainnya bukan manusia. Erwin bertanya dengan dingin. Kamu? Nenek marah di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa membantah.
Erwin, kamu bajingan. Masih berani melawan nenek? Cepat minta maaf pada nenek. Saat ini, Luciana tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan marah. Baru saja, nenek bilang akan mengusir keluarga mereka dari keluarga Renata. Erwin membantu putrinya. Dia sangat terharu, tapi jika dia harus menanggung konsekuensi diusir dari keluarga Renata, Luciana tidak mau. Betul sekali. Biarkan dia berlutut dan meminta maaf. Aku bisa mempertimbangkan untuk tidak mengusir kalian dari keluarga. Nenek memanfaatkan momen ini untuk mundur. Erwin berdiri tegak dan mengabaikannya. Lestari, cepat biarkan Erwin meminta maaf. Cepat. Kalau tidak keluarga kita akan hancur. Tidak berdaya, Luciana hanya bisa meminta Lestari membujuknya. Bu, jangan katakan lagi, masalah ini bukan salah kita. Aku tidak akan membiarkan Erwin melakukan ini. Lestari menjawab dengan tegas. Meski tamparan Erwin sedikit lebih kuat, tapi ini semua untuk membantunya. Dia tidak akan pernah melupakan budinya. Kemudian, Lestari berjalan ke sisi Erwin dan berbisik. Erwin, kamu pergi duluan. Aku akan menangani ini. Dia takut konflik akan meningkat lagi ke titik di mana tidak ada yang bisa mundur. Hubungi aku kalau ada sesuatu terjadi. Erwin mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tidak ada yang berani menghentikannya dari keluarga Renata. Nenek, dulu kamu berkali-kali memihak David dan aku sudah tidak mempermasalahkannya. Aku telah mengikuti perintahmu. Tapi hari ini, aku tidak akan seperti itu lagi. David yang salah lebih dulu. Kalau kamu ingin kami meminta maaf, biarkan dia meminta maaf dulu. Setelah Erwin pergi, Lestari menatap nenek dan mengucapkan kata demi kata. Suara itu sangat kuat dan keras. Wajah nenek sangat murung. Bagaimana menantu sampah berani begitu keras kepala hari ini? Bahkan cucunya yang biasanya menurutinya juga tidak patuh. Pada saat ini, beberapa tamu yang tidak diundang masuk ke aula keluarga Renata. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan wajah tegas dan aura yang kuat. Di belakangnya ada beberapa pengawal berjas dengan berkacamata hitam. Semua orang di keluarga Renata menatap mereka. Itu Andrian, tuan muda keluarga Kusnadi. Seseorang mengenalinya dalam sekilas. Keluarga Kusnadi adalah keluarga besar di kota Niela, jelas tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kelas ketiga seperti keluarga Renata. Namun, keluarga Renata tidak memiliki hubungan dengan keluarga Kusnadi. Bagaimana bisa tuan muda Kusnadi tiba-tiba mengunjungi keluarga Renata? Banyak orang memiliki kebingungan dalam hatinya. Tuan muda Kusnadi, aku ingin tahu apa urusanmu datang berkunjung ke kediaman Renata. Ekspresi nenek segera kembali normal, lalu dia bertanya dengan sopan. Andrian tersenyum dan berkata perlahan. Aku datang ke kediaman keluarga Renata untuk meminta maaf kepada Erwin. Begitu kata-kata ini dikatakan, semua orang di keluarga Renata tercengang.